Untuk membahas lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, dan Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Hussein terlebih dahulu. Mas Hussein, sudah adakah tanggapan dari warga-warga di Gaza mengenai rencana dari Donald Trump ini? Ya, baik. Pertama, kita harus menegaskan kembali bahwa rencana Trump ini bukan pertama kali ya. Tapi tahun 2020 lalu di periode awal ketika dia menjabat sebagai presiden, dia juga yang mencetuskan Deal of Century atau Sefatul Qaran, di mana memang dia dan beberapa negara Arab sepakat akan mengeluarkan Gaza ke wilayah Sinai, namun gagal. Dan adapun statementnya yang terbaru yang katanya ingin membangun real estate itu juga sudah direspon. Tadi kita lihat oleh Khalil Kaya, salah seorang petinggi gerakan Hamas, dan itu mewakili tanggapan warga Gaza lainnya yang selama ini saya dengar, bahwa mereka tidak akan pernah menerima adanya tawar-menawar terkait mengeluarkan warga Gaza dari rumah mereka. Dan perlu dipahami juga bahwa tahun 70 itu juga sudah memang beredar sejak tahun 70 dalam satu harian di Mesir. Saat itu tertulis di headline-nya itu bahwa relokasi 300.000 warga Gaza dari Gaza sudah mulai berjalan. Itu 50 tahun lalu ya, masih 300.000. Dan sekarang sudah 2,3 juta warga Gaza ingin direlokasi. Dan semua, kalau bagi warga Gaza ini adalah hal yang sangat mustahil dan tidak mungkin terjadi, dan mereka tidak akan mungkin menerima usulan ini. Bagi warga Gaza, lebih baik mereka meninggal syahid di dalam tanah mereka, di dalam negeri mereka, daripada mereka harus keluar atas permintaan penjajah. Baik, saya ke Pak Anwar Abbas. Pak Anwar, Indonesia juga sudah mengeluarkan sikap mengenai hal ini dan tidak setuju tentunya dengan rencana Trump. Tapi apa kemudian yang bisa dilakukan Indonesia lagi supaya rencana dari Presiden Amerika Serikat tidak terwujud? Ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Trump itu sudah dikecam dunia. Antonio Guterres, Sekjen PBB, ini mengkategorikan rencananya sebagai ethnic cleansing, pembersihan etnis. Jadi ini telah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, Donald Trump siap-siap saja untuk mendapatkan hukuman dari Mahkamah Pidana Internasional, seperti halnya yang sudah didapat oleh Benjamin Netanyahu ya. Dan kita tahu bahwasannya negara-negara yang bertetangga dengan Palestina seperti Mesir, Jordania, dan juga Turki sudah menyatakan sikapnya menolak rencana ini. Karena ini adalah sama saja pengusiran ya terhadap suatu etnis, suatu bangsa, dan penghinaan dan pelecehan terhadap sebuah negara yang berdaulat. Jadi karena itu ya, di kampung saya ada sebuah pepatah, barang siapa yang menebar angin maka dia akan menuai badai. Jadi dalam kesimpulan saya, dunia ke depan tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan berbagai tindak kekerasan akan muncul ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya tindakan dan sikap dari Donald Trump yang tidak layak, yang tidak patut, dan sangat-sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu ya, silakan sajalah Donald Trump menggagas ini, tetapi tunggulah, dia akan mendapatkan buah dari apa yang akan dia lakukan. Terus begitu. Baik, saya kembali ke Mas Hussein. Tadi dalam potongan wawancaranya, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa jika nantinya masyarakat Gaza akan membangun kembali, ini akan membutuhkan waktu yang sangat banyak seperti itu. Nah, tapi dengan real estate ini dinilai waktu akan lebih sedikit. Nah, tapi bagaimana kemudian warga-warga Gaza di sana memperjuangkan hal ini supaya tidak terjadi? Dengan metode seperti apa dilakukan penolakannya nantinya, Mas Hussein? Ya, pertama warga Gaza sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Saya 12 tahun tinggal di Gaza, merasakan berbagai agresi militer Israel ke Gaza, melihat
Warga Gaza ini memang memiliki ketegaran yang luar biasa. Mental mereka itu nggak bisa dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Dan cukuplah bukti 15 bulan Gaza dibombardir bukan hanya oleh Israel, tapi oleh 6 pasukan militer dari 6 negara besar dibantu dengan alutsista negara-negara barat, tidak menggoyahkan warga Gaza untuk tetap berada di rumah mereka. Itu adalah satu bukti bahwa memang mereka ini tidak main-main. Gitu. Jadi ketegaran mereka lah yang akan pada akhirnya menggagalkan rencana nonsens dan tidak logiknya Donald Trump ini. Dan kesabaran mereka juga sudah mereka buktikan. Bagi mereka tawaran-tawaran untuk membangun Gaza ini bukan hal baru. Selama ini memang target Israel sejak awal, sejak Gaza diblokade tahun 2006, Israel itu memang inti targetnya mereka ingin agar melucuti senjata para pejuang-pejuang Gaza. Dan mereka sudah pernah menawarkan bahwa kami akan membangun Gaza seperti Singapura, kami akan bangunkan bandara terbaik, pelabuhan terhebat. Itu sudah mereka sampaikan, bukan baru-baru ini. Dan bagi warga Gaza, mereka tidak mungkin menerima tawaran-tawaran itu karena mereka paham yang mereka perjuangkan hari ini bukan semata-mata tanah mereka, ini tanah wakaf umat Islam yang harus mereka pertahankan meskipun harus dengan darah dan nyawa mereka. Jadi mereka sedang mempertahankan kehormatan kita semua sebetulnya. Jadi itu adalah mentalitas dan pemikiran yang dimiliki oleh warga Gaza. Jadi mereka tidak akhir akan pernah menerima tawaran-tawaran yang menggiurkan semacam ini. Baik, tapi saat ini setelah gencatan senjata dilakukan, apakah warga sudah mulai kembali lagi ke Gaza, kawasan Gaza, Mas Hussein, untuk memulai kembali hidup mereka di sana? Kita sudah memasuki bulan minggu keempat ya sejak gencatan senjata diumumkan. Namun sayang sekali Israel seperti yang sudah kita kita perkirakan, memang mereka tidak menepati janjinya. Bahkan dari berbagai poin-poin yang disepakati itu Israel hanya menjalankan nggak sampai 10% dari yang harusnya mereka memberikan akses. Contoh misalnya bantuan logistik atau kontainer bantuan itu harusnya sampai saat ini sudah 12.000 lebih harusnya masuk ke Gaza. Cuman yang diperbolehkan hanya sekitar 8.000. Kemudian tenda yang rencananya akan dimasukkan ke Gaza sebanyak 200.000 tenda itu di antara kesepakatan, tapi yang diperbolehkan sejauh ini cuma 20.000, itu pun nggak nyampe 20.000. Bahkan rumah kontainer atau rumah sementara yang harusnya masuk ke Gaza sejumlah 60.000 unit seperti sudah disepakati di Qatar, sampai hari ini belum ada satupun rumah alternatif yang diperbolehkan masuk ke Gaza. Dan bahkan hari ini saya dapat kabar beberapa menit yang lalu pergerakan warga Gaza dari selatan ke utara ini mulai kembali dihentikan dan lagi-lagi ini menunjukkan pelanggaran jelas yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Makanya tadi malam Abu Ubaidah, juru bicara gerakan gerakan perlawanan Al-Qassam, menegaskan bahwa pihaknya memundurkan pelepasan sandera Israel sampai waktu yang belum ditentukan karena berbagai pelanggaran Israel terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Baik, saya kembali ke Pak Anwar. Pak Anwar, kalau misalnya kita melihat, meskipun saat ini sudah memunculkan pernyataan secara resmi melalui media sosial seperti itu, tapi tentu penolakan dari rencana Donald Trump ini kan akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Utamanya kita cukup bermitra baik di bidang perdagangan. Nah, apa rekomendasi dari Pak Anwar sendiri sebagai Ketua PP Muhammadiyah supaya ketika menolak kebijakan dari Donald Trump tapi juga tidak mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, Pak Anwar? Ya, kalau bagi saya ya, pedoman kita kan konstitusi. Di dalam mukaddimah dikatakan bahwasanya kemerdekaan itulah segala bangsa. Kalau itu penjajahan di atas dunia dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kita tidak bisa bermesra-mesra dengan Amerika karena dia telah mendukung penjajahan dan melakukan penjajahan sendiri. Karena dia sudah tidak memtinggi nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu menurut saya ya tidak hanya negara Indonesia yang akan menentang Amerika, tetapi lebih ratusan negara akan menghadapi Amerika. Oleh karena itu menurut saya Amerika terlalu percaya diri bahwa dia masih kuat.
Padahal sebenarnya jika seandainya BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa serta beberapa negara lain bersatu, maka menurut saya Amerika itu bisa sempoyongan itu secara ekonomi dan politik. Oleh karena itu saya yakin dan percaya rencana Donald Trump ini tidak akan berhasil ya, karena mendapat penentangan yang luar biasa dari masyarakat dunia. Dan Amerika akan dicap sebagai negara penjajah, dan Amerika dianggap sebagai negara yang tidak menghormati hak asasi manusia. Dan itu sangat berbahaya bagi masa depan Amerika itu sendiri. Jadi dalam kesimpulan saya, Amerika di tangan Donald Trump berada dalam keadaan bahaya menurut saya. Baik, saya kembali ke Pak Hussein. Pak Hussein, kalau misalnya kita melihat tadi banyak bantuan yang memang bahkan belum yang sudah dijanjikan tapi belum dikirimkan ke Gaza. Nah, tapi kalau kita lihat sendiri selama ini kan di PBB Amerika Serikat juga tidak menuruti aturan yang sudah disepakati oleh PBB. Lantas menurut Anda, kira-kira bisakah nanti Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menahan kebijakan Donald Trump ini tidak membuat real estate di Gaza? Harus kita luruskan bahwa PBB ini bukan satu lembaga yang didirikan untuk kebaikan masyarakat dunia. Tapi kalau kita melihat sejarahnya, memang PBB ini adalah satu lembaga yang didirikan oleh Amerika untuk menjalankan siasat gandanya. PBB ini adalah alat yang digunakan oleh Amerika untuk mengontrol dunia. Ketika mereka ingin mengagresi atau menginvasi satu negara, yang akan menggunakan restu PBB. Dengan alasan ini sudah disepakati oleh PBB ketika mereka mendirikan negara Israel, mereka mengetuk palu di PBB gitu kan. Dan ketika negara-negara yang menjadi peserta PBB ini ingin bersuara dan bertentangan dengan siasatnya Amerika, ya otomatis pasti akan ditentang oleh Amerika selaku ibu kandung dari PBB itu sendiri. Jadi jawaban saya jelas, PBB tidak akan bisa berbuat apa-apa karena PBB juga berada di bawah ketiaknya Amerika dan negara-negara Barat. Baik, lantas siapa yang sebenarnya nanti bisa memaksa supaya Donald Trump tidak melangsungkan aksinya? Apakah memang kekuatan masyarakat Gaza dan juga Hamas nanti bisa untuk terus berjuang untuk melawan Amerika Serikat untuk melancarkan rencananya nanti di Gaza, Mas Hussein? Ya, jadi perlu difahami juga bahwa Amerika ini terkadang memang terlalu berusaha mengekspos bahwa dirinya ini baik-baik saja, bahwa dirinya ini masih kuat. Tadi seperti Ustadz Anwar Abbas katakan, memang mereka itu juga sudah sempoyongan sebetulnya. 15 bulan itu yang memerangi Gaza itu bukan semata-mata Israel, tapi itu kekuatan penuh Amerika dengan CIA-nya, dengan alutistanya. Itu Amerika. 15 bulan mereka tidak bisa menghabisi Gaza yang hanya sebesar satu kecamatan besarnya, ya. Dan mereka sudah mengalami kerugian luar biasa, kerugian ekonomi, kerugian citra politik, kerugian citra media, sudah luar biasa. Dan ada beberapa analisa yang saya baca ini dari teman-teman di Gaza sendiri, bahwa statement-statement Trump ini lebih ke untuk konsumsi media sebetulnya. Dan contoh ya, ketika tadi malam, ketika Donald Trump itu mengatakan dalam satu statementnya, dia mengatakan bahwa kalau jadi dia merespon statement dari Abu Ubaidah yang mengatakan bahwa kami akan menghentikan pembebasan sandera Israel karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Lalu direspon oleh Trump dengan kata-kata bahwa kalau sampai hari Sabtu besoknya tanggal 12 siang seluruh sandera Israel belum dibebaskan, maka saya akan membatalkan gencatan senjata. Terus di ujungnya dia bilang, tapi ini kembali ke keputusan Israel. Nah, jadi pada akhirnya dia juga sedang bermain kata-kata. Dia tahu bahwa Gaza ini bukan tipe-tipe masyarakat yang bisa dihilangkan atau bisa dikalahkan hanya dengan bermodal wacana dia yang juga tidak logis itu. Jadi siapa yang bisa menghentikan Donald Trump akhirnya? Ya dunia, kita harus semua mengedukasi masyarakat bahwa ini kalau tidak bersama-sama kita bergerak, baik pemerintah maupun masyarakat, ya kita akan melihat pemandangan serupa. Genosida akan kembali terjadi dan kita hanya menjadi penonton yang menangisi mereka dari balik layar kaca. Baik, Pak Anwar Abbas, saat ini warga Gaza tadi sudah kembali ke lokasinya masing-masing, meskipun saat ini bantuan berupa untuk tempat tinggal ini masih minim sekali di sana. Perlukah juga Indonesia secara khusus
tidak hanya mengirimkan bantuan logistik ataupun tempat tinggal sementara, tapi juga mengirimkan sumber daya manusia kita untuk ke sana, untuk membantu warga Gaza untuk pulih dari trauma sehingga bisa kembali hidup seperti biasa, Pak Anwar. Ya, saya rasa sangat bagus, sebuah gagasan dan ide sangat bagus menurut saya. Karena kita sebagai orang yang beragama dan berbudaya ya, kita punya budaya tolong menolong. Kalau ada saudara kita yang kesusahan ya kita harus turun tangan untuk membantu meskipun saudara kita itu jauh tinggalnya, tempat tinggal dari kita. Oleh karena itu bagi saya gagasan untuk membantu tidak hanya bahan makanan tetapi juga dengan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan di sana, ya saya itu sebuah gagasan yang perlu diapresiasi menurut saya. Tetapi saya ingin menyatakan begini ya, Amerika jika tidak mau malu dan dipermalukan ya, maka hentikan rencana ini. Karena sekuat apapun tenaga dan kekuatan militer yang mereka miliki ya, mereka tidak akan bisa melawan rakyat Palestina ya. Sebagai bukti bagi saya begini, betapa canggih senjata Amerika ketika perang di Vietnam. Akhirnya Amerika angkat kaki dari Vietnam. Betapa kuat dan canggih senjata mereka di Afghanistan. Akhirnya Amerika juga angkat kaki dari Afghanistan. Jadi kalau seandainya dia mau masuk ke Gaza, silakan masuk, tetapi pada waktunya dia akan malu dan dipermalukan ya, karena dia harus angkat kaki dari Gaza dan dari wilayah Palestina. Jadi kesimpulan saya adalah ternyata Donald Trump adalah pendukung gerakan Zionisme. Ya, jadi oleh karena itu menurut saya selama gagasan ini masih dikembangkan, maka menurut saya selama itulah damai tidak ada di Timur Tengah dan dunia Timur Tengah akan selalu membara ya. Dan menurut saya yang akan merasakan dampaknya nanti tidak hanya negara-negara yang di sekitar Palestina dan rakyat Palestina, tapi juga yang akan merasakan dampak besar juga adalah negara Amerika itu sendiri dengan sekutu-sekutunya. Saya percaya sekali akan hal itu. Terima kasih. Baik, kita harapkan semoga rencana Donald Trump ini tidak terjadi dan semoga bantuan-bantuan bisa terus berdatangan ke Gaza sehingga warga di sana bisa kembali untuk hidup seperti biasa. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Ada Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, dan juga Pak Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak.